Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, selamat datang di video edukatif kali ini. Pada kesempatan ini saya akan membahas tentang perkembangan anak usia bayi, yaitu dari 0 hingga 2 tahun. Pertama-tama perkenalkan, nama saya Inggriani Jernito, saya dari kelas 1F PGSD. Tahap bayi sering disebut sebagai masa keemasan perkembangan, karena di masa inilah dasar bagi seluruh aspek kehidupan manusia mulai terbentuk, mulai dari fisik, kognitif, motorik, hingga sosio-emosional. Yuk kita bahas satu persatu. Pertama, kita mulai dari perkembangan biologis. Perkembangan ini mencakup perubahan fisik, pertumbuhan, dan kesehatan dasar bayi. Pada usia 0 hingga 2 tahun, bayi mengalami pertumbuhan yang sangat cepat. Berat badan bisa meningkat 2-3 kali lipat dari berat lahir, dan panjang tubuhnya juga bertambah dengan pesat. Selain itu, sistem saraf dan otak berkembang sangat cepat untuk mendukung kemampuan gerak dan respon terhadap lingkungan. Agar pertumbuhan ini berjalan optimal, bayi membutuhkan asupan gizi yang cukup, tidur yang cukup, serta perawatan kesehatan dasar seperti imunisasi. Kesehatan pada masa ini menjadi fondasi bagi daya tahan tubuh untuk kemampuan belajar anak di masa depan. Selanjutnya adalah perkembangan motorik yang terbagi menjadi dua, yaitu motorik kasar dan motorik halus. Motorik kasar berhubungan dengan gerakan tubuh besar seperti menegakkan kepala, berguling, duduk, merangkak, berdiri, hingga akhirnya berjalan. Biasanya bayi mulai berjalan pada usia sekitar 1 tahun. Sedangkan motorik halus melibatkan gerakan kecil seperti menggenggam benda, memindahkan mainan dari satu tangan ke tangan lainnya, atau menunjuk sesuatu. Keterampilan ini berkembang karena latihan dan stimulasi dari lingkungan sekitar. Misalnya ketika orang tua mengajak bayi bermain dengan mainan berwarna cerah atau mengajak meraih benda. Sebenarnya mereka sedang membantu melatih kemampuan motorik anak. Aspek ketiga adalah perkembangan kognitif, yaitu bagaimana bayi belajar dan memahami dunia di sekitarnya. Menurut teori genetik, bayi berada pada tahap sensori motor, artinya bayi belajar melalui indera dan gerakan tubuhnya. Misalnya saat bayi menggoyang-goyangkan mainan dan mendengar suara, mereka mulai memahami hubungan sebab akibat bahwa tindakan mereka bisa menghasilkan sesuatu. Selain itu, kemampuan memori dan pengenalan wajah juga mulai terbentuk. Bayi akan mulai mengenali suara ibu, tersenyum ketika melihat orang yang familiar, dan bereaksi terhadap hal-hal baru di sekitarnya. Semua ini menjadi dasar bagi kemampuan berpikir dan pemecahan masalah ketika anak mulai memasuki usia sekolah. Selanjutnya yaitu perkembangan sosio-emosional. Perkembangan sosio-emosional mencakup kemampuan bayi dalam mengenali dan mengekspresikan emosi serta membangun hubungan dengan orang lain. Pada usia ini, bayi membentuk ikatan emosional dengan orang tua atau pengasuhnya. Bayi merasa aman ketika mendapatkan perhatian, sentuhan, dan kasih sayang. Rasa aman ini membentuk kepercayaan dasar terhadap dunia sekitarnya. Selain itu, bayi juga mulai menunjukkan berbagai ekspresi emosi seperti tersenyum, menangis, tertawa, dan takut terhadap orang asing. Perkembangan ini sangat penting karena menjadi fondasi bagi kemampuan anak dalam berinteraksi sosial dan berempati ketika mereka tumbuh lebih besar. Kalau saya perhatikan, semua aspek perkembangan ini saling berhubungan. Contohnya, kemampuan motorik yang baik memungkinkan bayi untuk menjelajahi lingkungan dan dari situ kemampuan kognitif mereka berkembang. Sementara, hubungan emosional yang aman membantu bayi merasa tenang dan fokus untuk belajar hal-hal baru. Artinya, perkembangan anak berlangsung secara menyeluruh atau holistik, tidak bisa dipisahkan antara fisik, motorik, kognitif, dan emosi, karena semuanya saling memengaruhi. Nah, sekarang kita masuk ke bagian refleksi. Sebagai calon guru sekolah dasar, mengapa penting memahami perkembangan bayi? Karena masa bayi adalah fondasi bagi seluruh perkembangan anak. Pemahaman ini membantu kita mengenali bahwa setiap anak memiliki latar belakang perkembangan yang berbeda-beda. Dengan begitu, kita bisa lebih sabar, peka, dan menyesuaikan strategi mengajar sesuai kebutuhan masing-masing siswa.
Guru yang memahami tahapan ini tidak hanya mengajar, tetapi juga mampu mendidik dengan hati, membantu anak tumbuh menjadi pribadi yang utuh, cerdas, berkarakter, dan berempati. Jadi, memahami perkembangan anak usia bayi bukan hanya penting bagi orang tua, tetapi juga bagi kita sebagai calon guru. Dari masa 0 sampai 2 tahun, inilah semua dasar pembelajaran, perilaku, dan kepribadian anak mulai terbentuk. Terima kasih sudah menonton video ini. Semoga penjelasan tadi bisa menambah pemahaman kita tentang pentingnya perkembangan bayi sebagai dasar pembelajaran di sekolah dasar. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.